Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatun tunji qailaha min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mustafa war rasulul murtada alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala as-salatu alaihi wassalam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kita semua wajib untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepada kita sebagai hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya telah kami tunjukkan dua jalan kepada manusia, antara jalan kesyukuran dan jalan kekufuran. Tinggal kita yang memilih, apakah kita akan memilih jalan kesyukuran yang akan membawa kita pada kebahagiaan dan keselamatan, ataukah kita menjadi orang-orang yang merugi dengan memilih jalan kekufuran. Wal iyadzu billah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak serta mentauladani risalahnya. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keimanan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara keutamaan atau fadilah dari ketakwaan adalah di mana orang-orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan berupa Allah berikan solusi dari berbagai problematika hidupnya, dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami berikan jalan keluar dari persoalan hidupnya, dan akan kami berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ikhwani barakallahu fikum. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada bab amar ma'ruf dan nahi munkar, beliau menuliskan, i'lam annahuma min usuliddin. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah pilar agama Islam. Yahsulul gordu min bi'asatil anbiya,
yang mana amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah tujuan dari diutusnya para nabi. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan amar ma'ruf nahi munkar ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada sekelompok umat di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, memerintah untuk perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Tentu kita telah ketahui bahwa amar ma'ruf merupakan memerintahkan sesama muslim untuk melakukan perbuatan yang baik, yaitu perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan nahi munkar adalah melarang dari perbuatan yang munkar, perbuatan yang buruk, perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bentuk perjuangan menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini, yang hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Dan tatkala kaum muslimin telah meninggalkan nahi munkar, sudah tidak lagi mau untuk mencegah dari perbuatan munkar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan siksa atau azabnya. Ini sangat dikhawatirkan, yang mana tatkala azab atau siksa Allah telah turun, imbas daripada siksa itu tidak hanya untuk orang-orang yang zalim atau para pelaku kemungkaran saja, akan tetapi para ahli ibadah dan ulamanya pun terkena daripada imbas siksaan Allah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'alamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu, takutlah kamu pada siksaan Allah, yang ketika Allah turunkan siksanya, maka tidak hanya orang-orang yang zalim saja yang mendapat imbas darinya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha keras siksanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan amalan utama yang menjadi ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang telah dicontohkan oleh generasi terbaik, yakni generasi sahabat, di mana Allah dan Rasulnya menggelari generasi sahabat ini dengan sebutan khair ummah atau umat terbaik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala tulis di dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sebab di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan julukan khair ummah, gelar khair ummah, gelar yang begitu tinggi kepada generasi para sahabat? Alasannya adalah bukan disebabkan karena para sahabat hanya sekedar melaksanakan sholat 5 waktu, bukan hanya disebabkan para sahabat selalu menggelontorkan hartanya fisabilillah dengan saling berlomba-lomba, bukan pula disebabkan karena mereka terbiasa bolak-balik melaksanakan ibadah haji dan umrah. Akan tetapi para sahabat Allah berikan gelar terbaik, umat terbaik, disebabkan karena ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian memerintah untuk perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan karena kalian beriman kepada Allah, mendasari amar ma'ruf dan nahi munkar karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka meneladani generasi sahabat yang digelari khair ummah, hendaknya kita sebagai umat kuat dalam menjunjung amar ma'ruf dan nahi munkar. Tatkala umat Islam telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka rapuhlah pilar ajaran Islam. Tentu tidak dapat kita bayangkan betapa bobrok dan rusaknya umat ini tanpa amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak ada yang saling memperingati antar sesama muslim satu dan yang lainnya. Ketika lalai tidak diperingatkan, kemaksiatan tidak dicegah, tidak dilarang, sehingga kemaksiatan atau kemungkaran itu merajalela di muka bumi ini. Bahkan bisa jadi kemaksiatan itu dilakukan tanpa rasa malu di depan umum dan secara terang-terangan, wal iyazubillah.
Maka benarlah perkataan dari Imam Al-Ghazali bahwa hidup dan matinya umat tergantung dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahaya daripada meninggalkan nahi munkar, di mana Allah dahulu melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel disebabkan mereka enggan untuk menjalankan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa putra Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat kepada Allah dan karena mereka melampaui batas. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka tidak mau mencegah dari perbuatan yang munkar yang seharusnya mereka lakukan. Sungguh amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, marilah kita galakkan amar ma'ruf nahi munkar. Marilah kita ajak orang-orang terdekat kita. Marilah kita ajak keluarga kita, saudara-saudara kita, atau kolega kita, teman-teman kita. Marilah sama-sama kita menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Barangkali di antara kita masih ada orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Hendaknya kita ajak, hendaknya kita berikan nasihat, hendaknya kita dakwahkan. Mungkin juga di antara saudara-saudara kita ada mereka yang masih sulit dan lalai dalam menjalankan kewajiban sholat Jumat seperti yang sedang kita laksanakan ini. Maka itu adalah lahan dakwah kita, lahan amar ma'ruf nahi munkar kita, untuk kita bisa sampaikan nasihat kepadanya. Kalau pula ada di antara saudara kita atau orang yang ada di sekeliling kita, mereka biasa melakukan kemungkaran, misalnya contohnya adalah masih senang melakukan kesyirikan, mendatangi dukun, mempercayai ramalan-ramalan dari tukang ramal. Ini juga merupakan lahan dakwah kita, amar ma'ruf nahi munkar kita, supaya bisa menularkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi perkara kesyirikan yang sudah jelas-jelas merupakan sebuah penyelewengan dan pelanggaran terbesar seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi kelompok dan umat yang memiliki sifat tidak peduli, masa bodoh, acuh tak acuh terhadap saudara-saudara kita. Karena ini merupakan PR besar bagi kita. Ini merupakan tugas kita bersama. Namun kita jangan khawatir, jangan kita pesimis. Insya Allah kita harus yakin kalau kita sama-sama menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, umat ini semakin hari akan semakin terlihat kebaikan padanya. Dengan syarat kita harus bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apabila kita bandingkan antara amar ma'ruf dan nahi munkar, maka tentunya akan kita dapati bahwa nahi munkar jauh lebih berat daripada amar ma'ruf. Karena mencegah perbuatan kemungkaran memiliki konsekuensi penolakan yang begitu tinggi, karena seperti kita mengusik kesenangan orang lain. Akan tetapi ini merupakan kewajiban kita bersama. Rasulullah mengarahkan kita
bahwa untuk mencegah kemungkaran disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan kita, disesuaikan dengan kapasitas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemunkaran, maka hendaknya ia ubah dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaan atau pengaruh yang ia miliki. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau dengan tangan tidak bisa, maka hendaknya ia cegah kemunkaran dengan lisannya, yaitu dengan menasehatinya, yaitu dengan memberikannya nasihat atau memberikannya peringatan. Karena peringatan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fa illam yastati fa biqalbihi. Apabila dengan lisannya juga tidak mampu, maka hendaknya ia cegah kemunkaran itu dengan hatinya. Bagaimanakah cara mencegah kemunkaran dengan hati? Ada dua pendapat. Yang pertama adalah ayyakraha zalikal fi'la biqalbihi, yaitu membenci kemunkaran itu dengan hatinya. Karena dengan membenci kemungkaran, setidaknya seseorang akan memproteksi dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam kemunkaran tersebut. Dan pendapat kedua, mencegah kemungkaran dengan hati adalah dengan mendoakan pelaku kemungkaran supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua menjadi umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kekuatan untuk menjunjung tinggi tugas dan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Di akhir khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tundukkan pikiran dan perasaan kita fokuskan hanya kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin fi Filistin wa fi Syam wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.